Kopinya pahit, bikin lagi yang benar. Maaf non, tapi kopinya nggak mesti ditumpahin pas saya lagi ngepel. Ah, pembantu udah berani ngelunjak ya sekarang. Papa! Alamak, pembantu gak becus, kok bisa nungguin kopi? Tapi yang Kamu kan tahu, bentar lagi tamu penting mau datang. Ya kali, calon suamiku yang ganteng ngeliat lantai sejorok ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon suamiku yang ganteng. pacar majikanku cakep bener. Dia pembantu. Kok lebih cakep dari pacarku? Hei Aisyah, cepet sana bikin kopi. Terus bersihin lantainya. Prabu sayang, gimana penampilan aku today? Cakep kan? Cakep kok. Nomor 10. Hah? Nomor 10 doang? Emangnya cewek yang 10/10 menurut kamu itu gimana? Permisi, ini kopi. Makin deket, makin cakep. Pembantu kurang ajar. Kamu mau caper kan ke pacarku? Iya, saya kepleset doang. Aisyah, minta maaf ke putri saya. Terus pergi kamar. Maaf non Gisel. Persis Cinderella. Cantik tapi tertindas. Kapan kamu siap nikahin putri saya? Semakin cepat nikah, semakin cepat kamu saya kasih perusahaan. Nanti bulan bodohnya ke luar negeri loh. Mau kemana aja bebas. Mau ke Zimbabwe kek, mau ke Korea Utara kek. Intinya kemana aja. Oi, kok bengong? Secepatnya. Saya siap nikah secepatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa bener cowok ganteng cuman buat cewek tajir? Cinderella aja bisa dapetin pangeran tajir walaupun dia kismin. Dadah sayang. Kalau aku nikah sama Gisel, apa bisa makin deket sama pembantunya? Mas, Fix, pembantu lebih cantik dari majikan. dicoba mas masakan saya. Gila, pembantu mau nikung aku. Tenang, kamu lebih cantik kok. Mana mau Prabu sama pembantu. Hei pembantu, biar apa kamu dandan cakep kayak gitu? Seriusan saya cakep. Makasih. Wah, ini pembantu nggak punya muka. Lepas dressmu sekarang. Loh, emang kenapa? Gisel, lepasin dressnya. Ya Allah, jangan! Tuhan, mau diapain dress saya? Saya susah payah nabung buat beli itu. Diam. Majikan-majikan kurang ajar. Paket atas nama Aisyah. Perasaan saya nggak ada pesan apa-apa. Ya Allah, siapa yang ngirim dress cantik? Dress dari siapa itu? Pembantu itu cocoknya pakai daster,
bukan pakai dress. Jangan, Non. Siniin. Gawat. Halo sayang. Loh, sayang, kok nggak bilang kalau mau mampir? Pembantu, cepet bikin makan. Bagus, dia dapat dressnya. Membantu kalian jago masak ya? Makasih, Mas. Gak usah sok akrab, sana dapur. Loh, dia nggak diajak makan sekalian? Dia udah makan kok. Lagian, orang miskin nggak pantas makan semeja sama orang kaya. Udah selesai. Sana, beresin piring kotor. Ini siapa yang makannya sisa banyak? Apa ini? Hai cantik, ini nomorku. Pacar Non Gisel ngirimin aku surat. Apa diam-diam dinaksir aku sampai senekat ini? Aku coba telepon ah. Aisyah? Mas, Alhamdulillah, kamu nemuin suratku. Oh ya, jangan panggil mas. Cukup Prabu aja. Tapi, boleh juga sih panggil sayang. bisa aja kamu Prabu. Ini kan nomor pacarku. Prabu sayang, kok pembantuku bisa dapat nomor kamu? Aduh, gimana ini? Semakin cepat nikah, semakin cepat kamu saya kasih perusahaan. Kalau nikahan gue batal, batal juga nih dapat perusahaan. Sayang, Anu yang, aku juga nggak tahu cara dia dapetin nomorku. oh, pinter stalking ya kamu pembantu. Jangan kamu keluar sebelum aku bukain pintu. Bukain. Bunga, siapa itu? Siapa itu? Prabu. Panggil sayang aja. Cepet, bukan jendela. Kamu gila ya? Bisa-bisanya masuk lewat jendela. Kalau Non Gisel tahu gimana? Maaf ya, gara-gara aku, kamu dihukum. Jujur, aku pengen nikah sama majikanmu cuma demi perusahaan bapaknya. Tapi, aku cintanya mas sama kamu. Cinta? Cinta nenekmu? Gara-gara cintamu aku dihukum. Ngomong sama siapa kamu? Maaf, siapa apanya Non? Kok nggak ada siapa-siapa? Nggak jadi. Gila kamu ya? Aku hampir ketahuan. Santuy. Sama aku, semua aman. Ih, jangan peluk-peluk. Nanti aku baper. Tuh kan ada suara. Maaf, suara apa Non? Kok kosong lagi? Nggak jadi lagi. Kan, semua aman. Kok ada suara HP pacarku? Gawat. Kok ada ringtone HP pacarku dari kamar pembantu? Pacarku. Kok ada suara HP pacarku? Gawat. Cepetan ngumpet, nanti kita ketahuan selingkuh. Kita selingkuh.
Berarti kamu ngakuin aku jadi pacar? Yes. Yes, nenekmu. Cepetan ngumpet. Mana pacarku? Maaf, maksudnya gimana, Nan? Tadi aku dengar suara ringtone dari... Bunga siapa ini? Kamu bawa pacar ke kamar ini? Papa! Lihat, Pak. Pembantu kita punya pacar. Dan aku curiga mereka pacaran di kamar ini. Aisyah, kamu dihukum. Sekejam 100 kali. Ngapain dia ke dapur? Aku harus alihin perhatian mereka. Ledakan! Ledakan! Apa yang meledak? Cuma kompor nyala doang. Tapi tadi suaranya jelas banget kan? Shh, cuma aku kok. Kamu mending pergi dari sini. Kok marah? Aku nyelamatin kamu biar gak dihukum loh. Bisa-bisanya kamu ledakin dapur. Santuy. Yang tadi itu bukan ledakan beneran, tapi suara dari internet. Kirain kalau rumah ini meleduk, aku kerja di mana coba? Aku punya kejutan buat kamu. Ya Allah, aku dilamar pacar orang. Prabu? Mampus. Saya nggak salah lihat kan? Yang tadi itu kotak cincin. Iya, Oh my god, Papa, aku dilamar. mau nikahin Cinderella, malah dapet cewek jelek ini. Hai guys, aku habis dilamar sama cowokku. Pembantu, ayo ke mall, temenin aku shopping dengan pengantin. Baik, Non. Yang, aku nggak ikut ya, ada meeting. Shoppingnya udah beres guys. Lihat nih, pembantuku aja sampai keberatan bawain barang-barangku. Heh, pembantu, senyum kek, jangan rusak vlogku dong. Maaf, Non. Cincinku dicopet. Tunggu. Wah, pasti viral nih vlognya. Papa apaan sih? Bantuin kejar. Copet! Aku lapor polisi. Prabu. Panggil sayang juga boleh. Sekarang, cincin ini buat kamu. Will you marry me? Artinya apa? Oh iya, dia kan cuma pembantu. Mana ngerti. Intinya gini, walaupun nanti aku tunangannya sama Gisha, tapi aku cintanya cuma sama kamu. Soalnya... Copet. Copet. Ah, sakit! Copetnya udah saya tangkap. Papa, langsung telepon polisi. Sabar, kita rekam dulu mukanya. Siapa tahu viral. Prabu? Hai. Hehe. Maksudmu apaan?
nyopet cincin pertunangan kita. Aku... Ketahuan ini mah. Kok kamu pakai cincinnan aku? Dia cuma pakai cincin itu, biar nggak dicopet lagi. Sebenarnya aku mau gimmick buat ngasih surprise. Tada! Wah, so sweet. Ini non, saya balikin cincinnya. Sorry ya, kalau gimmickku nggak lucu. Yuk pulang. Yuk, mampir ke rumah. Kita makan-makan buat rayain. Cincinnya non Gisel dilepas lagi. Aku naksir sama karyawan baru yang ganteng itu. Aku naksir sama Bu Direktur yang cakep. Masalahnya, Kenalin, ini Prabu, karyawan baru. iya, ada cogan. Apaan sih, Yes? Jangan kegatelan lo. Susan, jangan berani kamu dekatin Prabu. Dia ini tunangan saya. Oh no. Apaan no? Lu cemburu? Ih, sadar diri. Lu itu cuma karyawan rendahan. Gak pantas naksir sama Bu Direktur. Mejanya keras banget ya. Pasti pangkonmu lebih empuk. Empuk banget dong. Lengket banget mereka. Kayak mochi. Jadi pengen Pangku-pangkuan. kan mochi. Menurut lo, mereka bakal putus gak sih? Gimana kalau kita kerjasama? Maksud? Kita kan nggak tahu mereka bakal putus apa enggak. Tapi kita bisa atur biar mereka putus. So, gue bisa dapetin Bu Direktur dan lo bisa dapetin Prabu. Bener juga. Deal? Morning. Woi, HP gue. Jam kantor itu kerja, bukan fit call. Ya tapi kan gak mesti banting HP. Ada apa ini ribut-ribut? Ada Bu Direktur. Bisa caper nih. Jadi gini Bu, tunangan ibu ini kerjanya nggak becus. Masa main HP di jam kerja? Apa? Malah sibuk main HP? Ya udah, kamu yang kerjain laporannya ya. Kasih dia waktu istirahat buat main HP. Loh. Kok gini? Jangan mentang-mentang dia tunangan ibu. Nggak mau gaji dipotong kan? Good, kerjain laporan itu. Sayang, kalau kamu capek, mending istirahat di ruanganku aja. AC-nya dingin. Toh juga aku mau keluar sama klien. Mau caper ke tunanganku? Mimpi terus, bos. Muka lu kenapa? Asem banget kayak ketek kuli. Sumpah ya, jelas-jelas si Prabu salah main HP pas jam kerja. Pas gue tegur, Bu Direktur malah belain dia. Tawa aja terus. Lu bisa dapetin Prabu aja. Heh, ibu sama nenek gue itu pelakor handal. Bakat pelakor itu nurun ke gue. Enak banget jadi tunangan direktur. Apa-apa bebas di kantor ini. Eits, jangan cemburu. Aku cintanya cuma sama kamu kok, Aisyah. Siapa Aisyah? Jangan-jangan tunangan Bu Direktur selingkuh? Ah, masa sih cewek itu selingkuhan Prabu? Mukanya aja kayak pembantu. Tenang Aisyah, walaupun kamu cuma pembantu, tapi aku lebih milih kamu daripada Gisel. Lah, beneran selingkuh? Tunangan Bu Direktur selingkuh? Foto ah. Apa-apaan kamu? Aku... Siniin HP-mu. Enggak, aku laporin kamu ke Bu Direktur biar kamu diputusin. Lihat,
Buktinya sejelas ini loh. Yakin mau ngelapor? Lumayan loh. 2 juta. 2 juta? Lu kira gue cewek murahan? Gue maunya selingkuh sama lo. Jangan mau sayang. Ya siapa juga yang mau yang? Ini mah nutupin perselingkuhan dengan selingkuh. Oh, nggak mau selingkuh? 1 kali klik, fotonya langsung kekirim loh ke Bu Direktur. Bentar ya, aku kasih cewek ini pelajaran. Ya, jangan gitu dong Susan, please. Ya udah, ayo selingkuh. Ya udah deh, ngomong dia lagi meeting sama klien. Boyuk dong. Bentar, kunci mobilku mana ya? Jangan-jangan masih di ruang kerjaku. Lama amat sih peluknya. Lepas dong ah. Lepas, tapi habis itu dipangku ya. Kayak kamu mangku Bu Direktur. Buset, peluk aja deh. Kayaknya kunci mobil beneran ketinggal. Sayang. Dasar karyawan pelakor, kamu apain tunangan saya? Bu Direktur, bukan saya yang pelakor, tapi Prabu punya selingkuhan lain. Kok ember? Kalau Bu Direktur nggak percaya, saya ada foto bukti perselingkuhannya di HP. Mana? Cepat tunjukin. Bentar, kok fotonya nggak ada? Dasar bodoh. Pas tadi pelukan, aku keluarin HP-nya dari saku. Terus aku delete foto buktinya. Bu Gisel, demi Allah, tadi fotonya ada di sini. Prabu sayang, benar kamu selingkuh sama cewek lain? Iya Bu, kalau nggak salah namanya Ais. Maaf sayang, aku hilaf selingkuh sama Susan. Kalau aku ngaku selingkuhan Aisyah, bisa-bisa Aisyah dalam bahaya. Jangan ngaku-ngaku ya kamu. Selingkuhan kamu kan Ais. Aisyah terus Susan. Tapi maaf, aku udah punya tunangan. Aku cuma hilaf. Susan! Kamu, saya pecat! Aku sumpahin, mereka putus. Bentar, cewek itu kan... Jangan-jangan dia Aisyah. Aku bawain makan siang, Yang. Heh, pembantu. Kamu mau caper sama tunangan saya? Bukan gitu, Non. Saya bawa buat Non Gisel juga kok. Feelingku tepat. Aku siapin makanan spesial loh, sayang. Yang, mending kamu siapin makanannya 2 kotak. Kalau ketahuan Gisel, kan bisa ngeles. Ngaku aja, kamu nyiapin makan siang juga buat dia. Oh alah, kirain. Makasih. Sayang, kita makan di pantry aja yuk. Nanti aku suapin. Hai sayang, aku bawa lagi nih. Ngomongnya nggak usah bisik-bisik. Si Gisel lagi meeting kok. Bagus deh. Kalau gitu, aku boleh dong lama-lama di sini sama kamu. Siapa tuh cewek? Penampilannya kayak pembantu. Si Prabu itu selingkuh, dan selingkuhannya kayak pembantu. Masa sih? Masa Bu Direktur kalah sama pembantu? Ih, yang mana gue tahu? Kalau nggak salah, namanya itu Aisyah. Wah, hebat juga si Aisyah ini. Bu Direktur aja kalah. Lu juga kalah. Ih, jangan ketawa. Paling juga Aisyah ini pakai pelet. Makanya si Prabu itu jadi bucin. Suapin aku dong, Aisyah. Aisyah. Jadi dia selingkuhan Prabu. Gak lama lagi perselingkuhan mereka bakal gue bongkar. Ngapain kamu?
Anu Bu, sebenarnya Minggir. Yang, aku udah nemu gedung pernikahan yang estetik loh. Kamu mau style yang apa? Mau yang Eropa, Amerika, atau tribal? Coba lihat sendiri. Kamu paling suka yang mana? jangan-jangan dia ngeliat Aisyah tadi. Kartu as di gue. Waktunya gue mengendalikan permainan. Yang, kok bengong? Anu, aku pilih yang kayak style Itali tadi. Nggak ada style Itali di list. Kamu dengerin aku ngomong nggak sih? Denger. Tapi saran kamu kita pilih yang mana? Saran saya sih cancel aja pernikahannya. Maksudmu? Cewek secantik Bu Gisel cocoknya sama saya. Jangan macem-macem kamu Yardi. Kamu itu cuma karyawan. Sekali sentil, mampus kamu. Ibu percaya nggak kalau sebenarnya Prabu itu nggak cinta sama ibu? Sembarangan. Apa buktinya? Dari tadi kan saya pegang-pegang ibu. Kok Prabu nggak cemburu? Lihat, dia nggak ada tuh lawan saya sama sekali. Prabu, kok kamu diem aja? Lihat aku disentuh-sentuh. Jangan-jangan dia ngumpetin selingkuhan. Selingkuhanku nggak boleh ketahuan di kolong meja. Ayo dong, masa nggak cemburu tunangannya aku sentuh-sentuh kayak gini? Jangan-jangan kamu beneran gak cinta? Aku harus pura-pura cemburu biar nggak dicurigain. Jangan sentuh cewek gue. Nah, gitu dong, maco. Ayo pukul. Wait, tunggu bentar. Waduh, Kurang ajar kamu ya. Ini tuh dokumen penting. Penting apa sih? Kalau memang penting kamu tinggal jongkok, terus pungut deh semuanya. Aisyah, kamu ngapain di situ? Apaan tuh? Kayaknya ada yang lagi dalam bahaya. Maaf. rencana B. Pembantu, ngapain kamu di kolong meja? Kamu mau saling saya? Kamu nggak nyadar dia ada di bawah? Ya mana nyadar? Dari tadi, aku itu sibuk sama kerjaan. Berani-beraninya kamu? Ikut saya keluar. Kamu dihukum. Tunggu, aku ikut. Bu Direktur jangan ketipu. Saya bakal kirim video mencengangkan ke chat ibu. Udah, periksa dong apanya. Astaga, video apa ini? Keterlaluan. Calon mantuku selingkuh sama pembantu. Papa percaya tunanganku selingkuh? Masa sih seleranya pembantu? Kan udah ada aku yang hot. Sadar nak, ini udah ada video buktinya loh. Gimana kalau Prabu cuma minta disuapin doang? Ya sama kayak kita nyuruh pembantu ini itu. Ya Prabu boleh juga dong nyuruh pembantu buat nyuapin. Biar nggak salah paham, cuma ada satu cara buat ngebuktinya. Kita pakai alat penyadap. Mau kemana? Ke pasar, Non. Alat penyadap ini pasti nggak akan ketahuan. Oh alah, ya udah sana pergi. Goyang nasi padang pakai sambal randang sama orang Minang yang ikut bergoyang. Kedengeran jelas kan suaranya? Kalau emang si pembantu selingkuh sama Prabu, kemungkinan besar mereka bakalan ketemuan di jalan. Aku sih tetap nggak percaya, Pak. Prabu nggak mungkin selevel sama pembantu. Aisyah, Hai, Tunanganku. Tenang, alat penyadap itu juga bisa ngerekam suara. Kalau mereka selingkuh, kita punya bukti valid. Ayo kita samperin sekarang. Ngapain disamperin sih? Kita dengerin dulu obrolan mereka. Soalnya, kalau kamu langsung samperin, mereka bakal langsung pura-pura. Pinter. Sekarang, ayo kita dengerin baik-baik. gitarku petik, basku betot. Hai nona cantik,
padamu, cintaku terbetot. Hei, manis banget gombalannya. Tuh kan selingkuh. Untung kita sadap si Aisyah. Kayu jati, kayu cendana. Cakep. Oh, hujan hati. Cantikmu semena-mena. Gemes banget. Kurang ajar, gombalannya Jijai. Kayak ada sesuatu di saku celana Aisyah. Ngapain? Itu apa? Kita disadap. Berarti perselingkuhanku sama Prabu kebongkar. Gimana gombalanku barusan? Gisel pasti suka kan? Maksud? Maksudku, kalau gombalanku tadi dipakai ke Gisel, dia bakal meleleh nggak ya? Oh, aku ngerti. Prabu pasti pura-pura latihan ngegombalin Non Gisel buat ngumpetin perselingkuhan kami. Gombalannya mantep banget Mas Prabu. Non Gisel pasti kelepek-kelepek. Wah, nggak rugi saya latihan gombal sama kamu. Walah, ternyata Prabu cuma latihan buat gombalin aku bareng Aisyah. Kirain selingkuh. Kalau udah gini, fix harus buruan nikah. Besok adalah hari pernikahan putriku. Apa? Calon mantuku pelukan sama cewek lain? Siapa ini yang rekam? Apa aku harus omongin sekarang dan ngerusak kebahagiaan putriku? Papa, sini buruan ikut foto. Siap! Nggak bisa. Aku nggak mau ngerusak hari bahagia putriku. Kalau hubungan bubar di H-1 nikahan, mau ditaruh di mana muka keluargaku? Sayang, malam pertama yuk. Nggak dulu ya, capek. Ya, tapi kan... Besok aja ya. Aku khawatir nanti performaku nggak maksimal. Kalau suami nolak malam pertama, pasti ada yang nggak beres. Dia udah tidur. Halo, pintunya jangan dikunci ya. Aku tiba ke sana sekarang. See you beberapa detik lagi. Aman, waktunya ke kamar pembantu. Mau kemana dia tengah malam? Harus aku ikutin. Tengah malam, ngapain mantuku ke kamar pembantu? Aku harus laporin anakku. Halo Tuan, gimana malam pertamanya sama Nyonya? Kau manggil Tuan, panggil aja sayang. Masa suami orang dipanggil sayang? Ah, kamu ini. Walaupun suami orang, aku kan cintanya cuma sama kamu. Nah, Arjen, suamimu nyusup ke kamar pembantu. Kamar pembantu? Kurang ajar. Pantas aja, dia semalam gak nyentuh aku. Sayang, malam pertama yuk. Nggak dulu ya, capek. Asal kamu tahu, aku nikahin majikan demi deket sama kamu. Dalam hitungan ketiga, kita dobrak pintunya. Kamu nggak takut ketahuan istrimu? Tenang, dia udah tidur kok. 1, 3. Loh, kok kamu sendirian Aisyah? Maksud, saya kan emang tidur sendiri. Apa jangan-jangan papa halu? Padahal papa tadi lihat Prabu masuk sini. Ah, nggak mungkin lah Tuan Prabu kesini. Rambut siapa ini? Kok ada rambut suamiku di bantalmu? Mana mungkin? Mungkin rambut bapak?
Lihat, ini bukan rambut papa. Karena cuma ada 2 cowok di rumah ini. Berarti ini rambut suamiku. Kok ada bekas cupang di lehermu? Ini digigit nyamuk. Terus, kenapa kamu pakai dress glamour di kamar? Padahal sebelum tidur tadi, kamu kan pakai daster. Aisyah, bersihin kamar. Anak saya mau malam pertama. Baik Tuan, segera saya bersihin. Oh, aku paham. Kamu mau godain suamiku kan? Pakai dress gituan? Saya cuma iseng nyoba-nyoba dress, Non. Ada sesuatu di balik ini. Prabu? Aisyah, kenapa kamu panik? Apa Prabu ngumpet di balik selimut? Demi Allah, nggak ada siapa-siapa. Tolong tinggalin saya sendiri. Dengan pelajaran ini, suamimu nggak akan berani selingkuh lagi. Dasar suami tukang selingkuh! Habis kamu! Ada apa ribut-ribut? Prabu! Dasar suami tukang selingkuh! Ada apa ribut-ribut? Prabu! Kan udah saya bilang, saya tidur sendiri. Papa gimana sih? Aku kan jadi malu. Ya maaf, mungkin Papa halu lihat Prabu kesini. Ngapain juga aku ke kamar pembantu? Dari tadi di toilet kok. Yuk, mari balik ke kamar masing-masing. Yes, rencana berhasil. Gawat, mereka mau mergokin kita, Prabu. Tenang, aku bakal kabur. Tapi pertama-tama, kita harus sebar petunjuk-petunjuk palsu buat ngalihin perhatian. Maksudnya? Pertama, aku taruh rambutku di bantalmu. Kedua, tutupin guling pakai selimut, seolah aku ngumpet di sana. Dan terakhir, bikin bekas cupang di lehermu. Jadi, pas semua pada fokus sama petunjuk palsu, aku bakal keluar dari persembunyianku dan kabur dari kamarmu. Alhamdulillah suamiku gak selingkuh. Papa, udah yuk balik bobo. Papa pasti halu karena kurang istirahat. Nggak selingkuh, tapi kok ada rambut Prabu di pundak Aisyah? Ayang, tanganku nyangkut. Kok kayak adegan di film-film gitu ya? Ayang, cepetan tolong. Aku udah gak tahan. Beres? Dasar menantu gak peka. Ayang, tanganku nyangkut di sofa. Enak aja, suamiku nggak akan tergoda. Maaf ya. Gue udah meeting penting sama papamu di kantor. Meeting bisa ditunda. Kamu urusin dulu aja putri saya. Tapi Pak, kita kan mau meeting penyerahan perusahaan. Nggak ada perusahaan buat kamu kalau putri saya belum hamil. Sepakatan awal kan cuma nikahin, bukan hamilin. Morning sayang. Nggak mau, aku bete. Pasti semalam kamu dia pada pasutri kan sama istrimu. Tenang, aku nikahin dia demi perusahaan, bukan demi anak. Aku najis juga untuk dia. Janji ya, mau bikin anak sama dia. Janji. Baik Pak, aku bakal bikin bayi sama Gisel. Nah, gitu dong. Kenapa pembantuku nggak seneng gitu? Jangan-jangan dia emang ada hubungan khusus sama mantuku. Akhirnya malam pertama sama suami. Assalamualaikum. Ini siapa sih yang lempar jerangkung? Ih, malam pertama kok malah jadi malam angker gini sih? Rencana sukses.
Yang, jangan ngambek. Diam. Katanya cinta sama aku. Tapi kok gak bikin anak sama Gisel? Siapa juga yang mau? Aku ngeiyain. Cuma demi perusahaan. Juga demi kamu. Gini aja. Gimana kalau kamu bikin malam pertamaku kacau? Caranya? Oke, relax sayang. Jangan takut sama setan. Yuk, kita fokus sama malam pertama kita aja. Wah, belum mempan juga. Kalau gini, aku bakal jadi kuntilanak. Latihan ketawa dulu. Kuntilanak bertahun-tahun tinggal di rumah ini, baru sekarang lihat hantu. Aku bantu buka ya sayang. Aku bikin Non Gisel serangan jantung. Apa-apaan kau, Aisyah? Kamu mau ganggu orang malam pertama, ah? Jangan-jangan kamu juga yang lemparin jerangkung ke aku. Sebagai hukuman, aku kurung kamu di gudang semalaman. Nak, kamu kenapa? Mual. Wah, udah jadi aja bayinya. Ayo ke dokter. Bentar, aku siap-siap dulu di kamar. Papa juga. Pembohong! Kamu bilang gak akan nyentuh Gisel. Yang, demi Allah, aku gak ada nyentuh dia. Mumpung penganggungnya udah pergi, yuk lanjut malam pertama. Maaf Yang, aku udah pusing. Ayo tidur aja. Pusing. Aku ada obat. Pusing itu, obatnya tidur, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada nyentuh dia, kenapa bisa hamil? Pembohong! Gimana ketehe? Bisa aja masuk angin biasa. Sayang, gawat. Aku hamil. Masalahnya, si Prabu belum ada nyentuh aku. Jadi, ada orang lain yang hamil Non Gisel. Mau kemana istriku tengah malam? Yang, istriku bangun. Coba kamu selidikin, kemana dia? Oke. Halo sayang. Pasti dia yang kemarin ditelepon Non Gisel. Sayang, gawat. Aku hamil. Masalahnya, si Prabu belum ada nyentuh aku. Waduh, terus gimana dong? Ya nggak tahu. Pokoknya, kamu bantu mikir besok. Habis mereka. Gimana kata dokter kemarin? Beneran hamil yang. Sekarang, suamiku mulai curiga sama aku. Tenang, semua bisa aku atur. Toh si Prabu nggak pintar-pintar amat kan? Perselingkuhan kita tetap aman. Perselingkuhan kalian gak bakal aman. Sayang, tunggu! Wah, selingkuhan Non Gisel mengecut juga ya. Ngomong-ngomong, semua pengakuan kalian udah aku rekam. Gimana ya kalau bapak tahu video ini? Heh, sadar diri. Kamu itu cuma pembantu. Aku emang cuma membantu, tapi nyawamu ada di tanganku. Aku bayar kamu. Tapi kamu delete videonya. Duit aja nggak cukup. Sekarang, sujud dan minta maaf sama aku. Budak ya? Sujud, terus minta maaf sama aku. Ada apa ini? Putriku ngepel, pembantuku santai-santai. Biasanya kan sebaliknya. Ngepel yang bersih. Istriku, kok kamu ngepel? Iya nih,
Karena aku lagi hamil, bentar lagi jadi ibu. So, aku belajar jadi ibu rumah tangga. Masya Allah, putriku baik banget. Noh, kamu gak salah kan nikahin Gisel? Pasti dia jadi ibu yang baik. Amin. Habis ini bikinin kopi ya, buat Bapak sama Mas Prabu. Sekalian buat saya. Oke, Masih ingat kan soal takaran kopi dan gula? kopinya 1 sendok, gulanya 3. Anak pintar. Gak mungkin Gisel mendadak baik. Pasti ada sesuatu. Shh, Yang. Kok kamu bisa nyuruh-nyuruh si Gisel? Ada apa sih? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ih, malah bercanda. Aku tuh serius. Setauku, Gisel gak mungkin. Lagi masak. Gisel sayang, aku... Gisel, lanjutin masak. Oke. Kaget ya kenapa bisa gini. Bahkan, aku bisa lebih nekat loh. Buset, ada apa nih? Mantu gila! Berani ya? Kamu meluk aku di depan istriku? Gisel, nggak apa-apa kan? Suaminya aku sentuh-sentuh. Gak apa-apa kok Aisyah. Nona Aisyah, Gak apa-apa kok Nona Aisyah. anak pintar. Tuh, istri kamu aja ngebolehin. Yuk, kita pacaran. Mumpung bapak mertuamu nggak ada. Sayang, jelasin dulu. Kok tiba-tiba istriku tunduk sama kamu? Aku punya bukti kalau dia selingkuh. Cowok ini yang ternyata hamilin istrimu. Kalau mertuamu tahu, bisa ngamuk deh. Buset, aku tahu orangnya. Cewek secantik Bu Gisel, cocoknya sama saya. Dia itu karyawan di kantorku. Silahkan makanannya. Siniin HP-mu. Buat apa Non? Siniin. Atau aku kirim video ini ke papamu. Pintar. Prabu sayang, ke kamar yuk. Ngantuk. Kapan lagi bisa berduaan? Mumpung mertuamu lagi di kantor. Tapi, Santai. HP Gisel udah aku sita. Dia nggak akan bisa lapor siapa-siapa. Ayo buruan. Dia kira HP ku cuma 1. Kenapa pembantuku muntah-muntah? tenang Aisyah, aku udah beli tes pack. Jadi, suamiku hamilin si pembantu. Tunggu! Kurang ajar! HP-ku! Kita main fair aja, oke? Kamu selingkuh, aku juga selingkuh. Kita sama-sama tutup mulut. Paham? Sayang, udah. Jangan main kekerasan. Ayo, kamar mandi. Kita pakai tes packnya. Woi, kalian habis berantem? Enggak kok. Kamu harus banget. Kirain, habisnya dari tadi diem-dieman. Diam-diaman kan bukan berarti berantem. Kami sama-sama mikirin bisnis kok. Makanannya bentar lagi jadi. Tunggu bentar ya. Papa, pinjam HP bentar ya. Buat telepon karyawan. Sapu habis. Masih zaman, nelpon pakai pulsa. Mau apa dia? Pasti tas packnya di sekitar sini. Pas banget. Tas packnya di tong sampah. Foto barang bukti Tanda tangan di sini, dan perusahaan ini jadi milikmu. Jangan. Dia selingkuh sama pembantu kita, Pak. Lihat, ini buktinya. Pembantu kita
sampai hamil. Sialan, aku lupa ngumpetin tes pack. Pasti dia nemuin di tong sampah toilet. Kamu ngomong apa sih sayang? Ya, kali aku level sama pembantu. Ya enggak, Pak. Mantu kurang ajar. Saya udah curiga dari lama. Apalagi saya pernah nemuin rambutmu di pundak pembantu kita. Jadi kamu deketin anak saya cuma buat deketin pembantu kami, ya? Aku harus balikin kedudukan. Pak, denger ya. Aku selingkuh karena anakmu duluan yang selingkuh sama Ardi. Karyawan di sini. Papa kira dia hamil karena aku. Pak, dengerin dulu. Aku sama Ardi. Kami memang selingkuh. Saya mohon maaf sebesar-besarnya telah mengambil anak Bapak. Tapi saya janji akan bertanggung jawab. Bagus. Karena kami sama-sama salah. Semua yang pas. Bagus. Saya suka pria jujur. Kalau gini kan mudah. Gisel, nikahin Ardi. Dan ceraiin suamimu yang sekarang. Pergi. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Sayang, tenang. Aku ikut pergi sama kamu. Ikut pergi nenekmu. Kamu tetap kerja di sini. Aisyah! Bukain! Sejak Prabu diusir, kamarku dipindah ke gudang. Dan mereka perlakuin aku kayak binatang. Udah jam berapa ini? Sana bikin makan siang. Baik, Non Gisel. Suatu hari, aku masang kamera tersembunyi. Kalau mereka nyakitin aku bisa lapor polisi. Masaknya udah belum? Lalat amat. Dengan kamera tersembunyi, aku nyoba mancing dia biar dia nyerang aku. Bisa sabar nggak? Coba aja masak sendiri. Wow, berani ngelunjak. Oh, pantesan sekarang berani ngelunjak. Jadi, kamu mancing aku ngelakuin kekerasan. Mulai hari ini, dilarang pegang HP. Aku yakin, pasti mereka semakin seenaknya sama Aisyah. Aku harus lapor polisi. Ngelunjak aja terus jadi pembantu. Polisi. Selamat siang. Saya mendapat laporan bahwa terjadi KDRT di rumah ini. Hah? KDRT apaan? Aisyah, kamu gak apa-apa? Ya ampun, kasihan banget habis jatuh dari tangga. Anda saudari Aisyah? Apa benar? Anda habis jatuh dari tangga? Berani-beraninya dia. Saudari Gisel, boleh kita bicara sebentar? Bicara apaan? Gak ada apa-apa kok di rumah ini. Kalau benar nggak ada apa-apa, kenapa Anda panik? Ya Allah, aku bakal selamat. Saya... Selamat siang. Anda kan Pak Burhan? Udah lama nggak jumpa. Udah sukses aja jadi polisi. Ini kan berkat Pak Burhan juga. Nah, dulu waktu masih muda, polisi ini cuma anak panti asuhan. Tapi berkat donasi dari perusahaan papa, semua anak di panti asuhan ini bisa sekolah, kuliah, dan jadi polisi. Polisi, mereka ini... Aisyah, gimana kondisimu? Dengar-dengar kamu jatuh dari tangga. Ceroboh banget. Ini duit jajan buat kamu. Semoga bermanfaat. Sekarang lanjut bertugas di luar. Oh ya, soal laporan KDRT, Semua hal di rumah ini baik-baik saja. Karena saya orang baik. Kamu percaya kan saya orang baik? siap, percaya. Terima kasih Pak Burhan. Saya pamit dulu.
Prabu, ngapain kamu di jalan kayak gembel? Diam. Jangan bilang kamu cerai ya sama Bu Direktur. Foto nikahan Ardi dan Bu Direktur udah kesebar di sosmed. Ya Allah, Prabu. Ikut ke kosanku sekarang ya. Kamu ceritain semuanya. Mau ngapain kamu? Bu Direktur, maafin saya please. Saya butuh kerjaan lagi di kantor Ibu. Wah, nggak tahu malu juga kamu ya. Dasar karyawan pelakor, kamu apain tunangan saya? Tapi ya udahlah ya. Tahu juga kami udah cerai. Kamu bisa boleh kerja besok. Alhamdulillah, makasih Bu Gisel. Pembantu itu dalam bahaya. Please, cuma kamu yang bisa nolongin dia. Kamu pura-pura kayak minta kerjaan ke Gisel. Terus masuk rumahnya, temuin Aisyah. Habis aku temuin dia, terus apa? Pas kamu nemuin dia, tolong anterin surat dari aku. Buat apa dia ngasih surat? Jalannya yang cepet dong pembantu. Apa dia udah balas surat Prabu? Taruh pelan-pelan. Bodoh banget sih, udah dibilang pelan-pelan, malah dijatuhin. Kalau ada yang rusak, emangnya kamu bisa ganti? Sadar diri, kamu itu miskin. Maaf. Sekarang beresin semuanya. Terus antarin kopi ke ruang meeting. Waktumu 5 menit. Udah bikin surat balasan? Udah. Buset, nggak ada kertas apa? Kalau ketahuan majikanku bisa bahaya. Lebih aman kalau ditulis di kulit. Sini intanmu, biar aku rekam. Heh pembantu, lihat dompetku nggak? Dompet? Nggak ada. Kan kamu tadi yang bawain. Jangan-jangan kamu nyuri dompetku. Demi Allah, nggak ada, Non. Bu Gisel, kayaknya jangan gampang suzon deh. Soalnya Diam, kamu nggak tahu apa-apa. Kok kamu tumben pakai baju lengan panjang? Jangan-jangan dompetku diumpetin di sana. Maaf. Gulung lengan bajumu. Sekarang! Apa ini di lenganmu? Bukan apa-apa, Non. Surat buat Prabu. Mau ngadi-ngadi kamu di sini. Susan, apa kamu lihat dia ngelakuin hal aneh? enggak Bu Direktur. Saya dari tadi lihat dia cuma beres-beres doang. Yakin? Yakin demi Allah. Ikut aku keluar. Berdiri di sini sampai jam makan siang. Paham? Paham, Non. Halo Prabu, buruan ke halaman kantor. Ini waktu yang tepat buat kamu ketemu Aisyah. Bye. Ya Allah, nggak kuat. Prabu. Panggil sayang aja. Kok kamu tahu aku ada di sini? Panjanglah ceritanya. Pokoknya, demi cinta, aku bakal lakuin hal-hal paling gila. HP kamu disitakan. Ambil HP aku, tapi jangan sampai ketahuan. Aku bakal langsung cabut. Makasih. Aku bakal sembunyiin HP ini baik-baik. Masih berani mereka berulah. Lihat aja. Buka bajumu. Hah? Kamu nyembunyiin HP kan? Jangan-jangan Non Gisel mergokin aku. Siniin HP-mu. Atau aku buka paksa bajumu.
akan bisa kabur dari sini, pembantu. Ingat, kamu lagi hamil. Orang hamil rentan celaka. Jadi, mau janin kamu selamat kan? Iya, Non. Maaf. Prabu, rencana A gagal. HPmu dibanting. Sekarang, saatnya rencana B. Rencana B. Aku pura-pura anterin dokumen ke rumah Bu Direktur. Masih berani ngelawan? Maaf, Tuan. Apa? Gak dengar? Momennya pas banget. Ngomongnya yang jelas, kocak. Kasialan. Susan, ngapain lu rekam-rekam? Sini. Ardi, aku bisa jelasin pelan-pelan. Sebenarnya Lu mau ngerekam perbuatan gua? Hah? kalau ketahuan gini, saatnya rencana C. Gue ngerekam lo karena gue naksir sama lo. Bilang dong kalau suka sama aku. Gak usah malu-malu. Ya, habisnya mau gimana? Batu, tutup lu. Kalau sampai lu lapor ke bini gua selepet. Baik, Tuan. Stop. Aku haus. Kalau haus, gimana bisa semangat? Gampang. Pembantu, ambil minum di dapur. Mau minum apa? Es kelapa. Wah, di dapur nggak ada es kelapa. Ya beli di luar dong. Itu aja gak bisa mikir. Cepetan. Dari ekspresinya, dia kelihatan terpaksa. Aku harus cari bantuan. Baik, saya cari dulu es kelapanya. Pembantu mau kabur. Pak, Bapak harus lihat ini. Astaga! Pak Bos, tolong. Saya dipaksa sama Ardi. Sembarangan. Dia duluan yang mulai. Bohong, Pak. Mas Ardi yang maksa. Saya lihat sendiri. Bahkan Mbak Susan sampai nangis-nangis. Kurang asem. Ardi, pergi dari rumah saya. Bisa-bisanya kok dituduh selingkuh. Rencana C berhasil. Thanks. Astaga! Kenapa bro? Bete amat kelihatannya. Kok bawa koper? Jangan bilang kamu diusir. Diam lo. Cie, kena karma. Gimana kalau kita balas dendam bareng? Caranya? Setiap kali Aisyah disiksa, apa kamu ada buktinya? Ada. Kadang gue ngerekam diri sendiri pas ngebully Aisyah. Kadang juga gue ngerekam pas Gisel atau mertua gue ngebully dia. Kirimin semua rekamannya, biar aku lapor polisi. Enak aja. Nanti gue kena. Santai, kirim aja rekaman yang gak ada muka kamu. Atau diedit juga boleh. Jadi tenang, kamu gak akan dapat masalah asal kamu bantuin aku. Sip. Astagfirullah, air ketubanku. Tolong, ketuban saya pecah. Halah, ketuban pecah doang. Paling bentar lagi gugur. Tolong, bawa saya ke rumah sakit. Kamu kira kamu siapa? Lagian bayi haram kayak gitu, biarin aja gugur. Bahkan, kalau kamu yang mati, kami fan-fan aja loh. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Prabu? Pinjemin kunci mobil. Atau rekaman ini aku sebar. Di rekaman-rekaman ini,
tampak jelas kalian udah nyiksa Aisyah. Nih kunci mobil. Sana, bawa Aisyah ke RS. Tapi hapus video itu. Kalian kira segampang itu hapus jejak kejahatan, ha? Delete videonya sekarang. Delete video? Sorry ya, udah dari tadi aku kirim video ini ke polisi. Apa? Sejak saat itu, Gisel dan papanya dipenjara. Aku sukses ngambil alih perusahaan keluarga mereka. Dan yang terpenting, bayiku dan Aisyah lahir sehat.